Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihil zalam. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku semua dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan BBQ, bimbingan belajar membaca Al-Quran menggunakan metode Utsmani. Nanti kita akan langsung praktek sekaligus mengenal makhraj atau tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifat huruf. Pada kesempatan kali ini kita memulai dari juz pemula metode Utsmani. Pada halaman 1 ini kita nanti akan dikenalkan huruf pertama yaitu hamzah dan juga huruf ba. Yang perlu kita fahami ketika kita ingin mengucapkan huruf hamzah dan huruf ba ini, maka kita harus mengetahui makhrajnya terlebih dahulu. Untuk huruf hamzah, sebelum mengenal makhraj, kami terangkan tentang nama huruf dua ini. Yang ini hurufnya hamzah. Setiap ada tulisan alif, atasnya ada hamzah, maka dia disebut hamzah, bukan alif. Atau setiap ada alif berharokat, baik fathah, kasroh, maupun nanti dhammah, itu disebut huruf hamzah. Kemudian penyebutannya, namanya ya hamzah. Kemudian yang berikutnya itu huruf ba. Huruf ba ini bisa disebut dengan dua nama. Yang pertama, ba dengan dipanjangkan. Kemudian yang kedua bisa disebut namanya huruf ba panjang kemudian berakhiran hamzah. Saya ulangi, ini huruf apa? Hamzah. Yang ini ba atau ba. Itu namanya. Sekarang kita kenali makhrajnya. Untuk hamzah ini sebelum kita ucapkan maka kita harus mengetahui makhrajnya. Makhraj hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi tenggorokan pangkal yang paling bawah. Cirinya mulutnya terbuka lebar. Ya standar, yang penting lebar. Kemudian kita bunyikan. Nah, ketika kita membunyikan huruf hamzah ini, maka kita harus ingat sifatnya. Apa sifatnya hamzah? Di antaranya satu, jahar, yaitu nafas ditahan. Ketika kita mengucapkan hamzah berharokat, a, maka satu, nafasnya kita tahan. Jangan ada nafas keluar dari mulut kita. Yang kedua, hamzah juga punya sifat syiddah. Syiddah ini suara ditahan atau tertahannya suara. Artinya ketika hamzah kita ucapkan, suaranya tidak boleh molor. Jadi harus tegas, membentak. Contoh, a, seperti itu. Tidak boleh a. Kemudian yang berikutnya, sifat kuat hamzah juga memiliki sifat namanya ismat. Ismat ini artinya adalah berat diucapkan. Nah, ini maksudnya menurut orang Arab, hamzah ini termasuk huruf yang berat diucapkan. Artinya sifat ismat ini ya tidak begitu berpengaruh di pelafalan huruf hamzah. Tapi tetap saya kenalkan. Kemudian hamzah juga punya sifat lemah, yaitu istifal. Istifal itu lidah turun. Ketika kita mengucapkan hamzah, lidah kita itu turun. Dan ini juga tidak berpengaruh ke bacaan. Otomatis kalau
mengucapkan A, ya pasti turun lidah kita. Kemudian sifat lemah berikutnya, hamzah punya sifat infitah. Lidah renggang. Ya, artinya kalau kita ucapkan ya lidah kita renggang. A, tidak nempel gitu. Baik atas atau bawah. Artinya berarti yang perlu diketahui, sifat hamzah yang berpengaruh ke bacaan, itu yang perlu dengan kita semua ketahui adalah jahar, syiddah. Jadi nafasnya ditahan, suara ditahan. Tidak boleh keluar nafas dari mulut dan suaranya tegas alias membentak, jangan molor. Kita praktek A. Kemudian yang kedua, huruf ba atau ba. Ini makhrajnya kedua bibir atas dan bawah. Jadi kedua bibir nempel, biasa saja nempelnya. Kata orang Jawa itu mingkem. Kemudian ketika mau diucapkan, kita berikan sifatnya. Yaitu satu, jahar. Artinya nafas ditahan. Ketika kita ucapkan, maka tidak boleh ada nafas yang keluar dari mulut kita. Jadi contoh seperti ini, ba, nggak boleh ba. Kemudian yang kedua sifatnya syiddah. Suara ditahan atau tertahannya suara. Ketika diucapkan ba sama kayak hamzah, dia tidak boleh molor. Satu kali hentakan tegas. Contoh ba. Kemudian yang ketiga, sifat kuatnya ba ini dia punya sifat qalqalah. Qalqalah itu artinya suara tambahan yang keluar setelah menekan makhraj. Artinya ketika ba ini kita ucapkan, maka kita berikan suaranya itu kuat dengan menekan makhraj. Ada tekanan, beda dengan hamzah. Jadi kita tekan, kedua bibir kita tekan, kemudian bunyikan dengan kuat. Ba, seperti itu. Nah ini qalqalah. Nah qalqalah ini yang perlu diketahui, sifat asli lazimah, artinya huruf qalqalah itu walaupun tidak bertanda sukun, dia tetap memiliki sifat qalqalah. Contoh ba, ketika harokat ba seperti ini, dia punya sifat qalqalah. Bagaimana cara memberikannya? Ya tadi sudah saya terangkan di awal, caranya adalah dengan menekan makhraj kemudian dibunyikan. Ba, seperti itu. Kemudian sifat ba yang berikutnya, itu sifat termasuk sifat dhaif atau ringan, yaitu ba punya sifat istifal. Istifal ini lidah turun. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ba, maka ya otomatis lidah kita itu turun. Kemudian yang berikutnya, ba juga punya sifat ingfitah. Ingfitah ini lidah renggang. Nah, kita mengucapkan huruf ba, berarti lidah kita renggang. Kan nggak nempel atas dan bawah. Kemudian yang terakhir, sifat lemah atau dhaif huruf ba yang termasuk punya sifat idlaq. Idlaq itu artinya ringan diucapkan. Menurut orang Arab, huruf ba ini termasuk huruf yang ringan diucapkan dikarenakan keluar dari bagian bibir kita makhrajnya. Atau makhrajnya keluar dari bagian bibir. Seperti itu. Jadi intinya untuk huruf ba, jenengan pahami makhrajnya, kedua bibir atas dan bawah. Kemudian sifat kuatnya, nafas ditahan, jahar, suara ditahan, tegas, nyentak. Kemudian syiddah, kemudian yang terakhir ismat. Nah itu berat itu qalqalah. Mohon maaf, qalqalah. Itu suara tambahan yang keluar setelah menekan makhraj. Kita praktek, 3 itu udah cukup. Ba. Nah, kita praktek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1 dibaca a ba a a a a a a ba 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 a a a ba a a a a ba ba a ba a ba a a ba
A. Halaman 2 dibaca. Ba, A. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. A, A. A, A. A, A. Ba, ba. A, ba. Ba, ba. A, ba. Ba, A. A, ba. Ba, ba. A, A. Ba, ba. Demikian untuk pertemuan awal metode Utsmani juz pemula halaman 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup belajar ngaji kita dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.